Ini. 2, Mau 3. di-share screen Oke, bisa dulu, mulai Pak. dari sekarang. Oh, di-share Mau screen dulu ya? di-share screen Iya, iya, dulu. iya. Oh iya. Silakan. Nadila atau Silakan di-share Sofan? screen dulu. Aku nggak bisa, Pak. Oke, bentar. Sudah bisa sekarang. Bentar. Sudah muncul ya? Mungkin perlu di full ya, full slideshow. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mulai dari sekarang bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada reviewer yang saya hormati, dosen pendamping, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan banggakan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan hasil kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dalam bidang penelitian sosial humaniora dengan judul proposal Quran Script Feeding Record Inovasi Pembelajaran Berbasis Ayat Al-Quran melalui metode script feeding sebagai intervensi perilaku agresi anak autis. Saya, Nadila Priola, sebagai Ketua Pelaksana dan 2 anggota saya, Hanifatul Qoniah dan Safa Alvita, dengan didampingi Bapak Zainul Anwar, SPC, MC, Psikolog, sebagai dosen pendamping, siap untuk mempresentasikan hasil kemajuan PKM kami. Autism Spectrum Disorder atau yang disebut dengan autis merupakan masalah serius pada bidang psikiatri anak karena termasuk dalam 0,3% dari beban penyakit global. Menurut American Psychiatry Association 2013, autis ini memiliki karakteristik yang mengarah pada defisit interaksi dan komunikasi sosial yang disebabkan karena adanya gangguan perkembangan syaraf, di mana dengan karakteristik tersebut anak autis memiliki kemampuan bahasa yang kurang dipahami oleh orang lain sehingga dapat memunculkan suatu masalah perilaku. Salah satu masalah perilaku yang umum terjadi pada anak autis yaitu agresi. Berbagai strategi terapeutik telah banyak dilakukan untuk mengurangi perilaku agresi anak autis, di antaranya terapi musik, terapi ABA, penguatan, dan pelatihan komunikasi. Nah, salah satu strategi yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi perilaku agresi anak autis yaitu pelatihan komunikasi, di mana salah satu pelatihan komunikasi yang biasa digunakan anak autis yaitu script feeding atau pemudaran naskah. Script feeding merupakan teknik pemudaran naskah yang dilakukan untuk membentuk sebuah perilaku yang dituju, seperti pengucapan frasa atau kata secara khusus. Berikut merupakan contoh dari penerapan script feeding. Berdasarkan hasil studi pertama kali mengenai prosedur script feeding yang dilakukan oleh Kranz and McClanahan 1993 bahwa ternyata penerapan script feeding ini tidak hanya mengajari komunikasi pada anak autis, namun juga mengurangi perilaku agresi dan melukai diri sendiri. Namun sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti secara fokus dan spesifik bahwa script feeding dapat merubah perilaku, khususnya perilaku agresi pada anak autis. Selain itu, di Indonesia sendiri script feeding masih jarang untuk digunakan. Sejalan dengan itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Al-Quran diyakini sebagai salah satu obat penyembuh atau penyembuh penyakit atau gangguan tertentu. Selain itu, pengobatan dengan Al-Quran juga telah dibuktikan dan dipersepsikan oleh banyak orang dengan mampu menjadikan kondisi lebih baik pada dirinya. Oleh karena itu, penggunaan Al-Quran sebagai terapi merupakan alternatif terbaik untuk menyembuhkan suatu gangguan tertentu. Dengan demikian, dalam hal ini peneliti ingin mengkaji teknik script feeding sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi perilaku agresi anak autis yang diintegrasikan dengan menggunakan ayat Al-Quran. Adapun tujuan dari penelitian kami, sebelum adanya pandemi, kami ingin melihat bagaimana pengaruh script feeding berbasis Al-Quran terhadap perilaku agresi anak autis. Namun, setelah adanya pandemi dan seluruh kegiatan PKM dilakukan secara daring, sehingga metode penelitian yang sebelumnya akan dilakukan secara eksperimen, maka kami adaptasi dengan menggunakan metode literatur naratif review untuk mengkaji potensi script feeding berbasis ayat Al-Quran terhadap perilaku agresi anak autis. Dengan demikian, luaran utama yang kami buat yaitu artikel naratif review yang berjudul Potensi Script Feeding Berbasis Ayat Al-Quran untuk Mengurangi Perilaku Agresi Anak Autis, sebuah tinjauan naratif. Selanjutnya,
Adapun target luaran dari kegiatan kami yaitu yang pertama ada catatan harian atau logbook yang berisi penjabaran kegiatan atau aktivitas secara daring. Yang kedua adalah laporan kemajuan yang berisi progres pencapaian target luaran secara daring. Yang ketiga ada artikel naratif review yang menjadi luaran utama kami. Dan yang keempat ada laporan akhir yang merupakan laporan secara keseluruhan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, dengan adanya pandemi COVID-19, metode yang digunakan untuk mencapai target luaran dilaksanakan sepenuhnya secara daring dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai berikut. Adapun langkah penyusunan naratif review dimulai dengan menentukan keyword dan kriteria jurnal yang akan dijadikan referensi. Kemudian, proses pencarian data sekunder dilakukan melalui daring dengan menggunakan database online sebagai berikut. Adapun penyusunan artikel dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, tim pelaksana melakukan penelusuran jurnal dengan menggunakan keyword yang telah ditentukan sebelumnya dan menambah kriteria inklusi. Yang pertama adalah subjek penelitian merupakan anak autis, yang kedua jurnal yang terbit 10 tahun terakhir, dan yang ketiga jurnal tersebut terindeks Scopus kuartil 1, 2, 3 dan Sinta 1, 2, 3. Selanjutnya pada tahap kedua, tim pelaksana melakukan screening kelayakan artikel dengan menambahkan kriteria inklusi. Yang pertama, full paper yang dapat diakses, lalu ada teori yang dapat digunakan, dan teori yang sekiranya dapat mendukung topik penelitian. Sehingga pada tahap ini didapatkan 148 jurnal yang sesuai, yang dimana pengecekan akreditasi jurnal dibantu dengan menggunakan Simago Jurnal dan Country Rank Science and Technology Index milik Kementerian Riset dan Teknologi. Selanjutnya, pada tahap ketiga, kami mereview artikel dan menganalisis sebanyak 24 jurnal yang sesuai dari kriteria inklusi. Selanjutnya, kami membuat tabel analisis untuk mereview dan menganalisis, kemudian merancang dinamika berpikir, membuat outline, menyusun artikel dengan pembagian tugas. Nadila mengerjakan pembahasan dan hasil, Hanifah mengerjakan bagian pendahuluan, dan Safa mengerjakan metode dan abstrak. Selanjutnya, kami merevisi artikel yang dimana seluruh tim pelaksana dan dosen pendamping terlibat di dalamnya. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan kami yaitu pertama logbook dari tanggal 10 Agustus sampai 30 September, laporan kemajuan yang telah diunggah di Simarmawa, artikel naratif review dengan judul potensi script reading berbasis Al-Quran untuk mengurangi perilaku agresi anak autis, sebuah tinjauan naratif yang telah disubmit di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, yaitu Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, serta laporan akhir pada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode, sehingga total pencapaian yang telah dicapai sebesar 90%. Adapun rincian dari persentase capaian kegiatan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, artikel naratif review kami berisi pendahuluan, metode, pembahasan, serta kesimpulan. Dengan kesimpulan dari artikel naratif review kami yaitu penerapan prosedur script reading yang diintegrasikan menggunakan Al-Quran berupa terjemah ataupun ayat berbahasa Arab yang berbentuk audio ataupun visual memiliki potensi dalam mengurangi perilaku agresi anak autis. Dan berikut merupakan dokumentasi dari submit jurnal JIPT. Selanjutnya, adapun rincian dari penggunaan dana dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Dengan total pengeluaran dana sebesar Rp4.3.920 dan dengan sisa dana yang insya Allah akan kami alokasikan untuk pembayaran wifi, kuota, serta pulsa untuk 3 orang selama bulan Oktober. Selanjutnya, adapun potensi hasil dari luaran kami yaitu dalam bidang kesehatan sebagai pertimbangan para terapis untuk menggunakan alternatif baru ini dalam mengurangi perilaku agresi anak autis. Dalam bidang pendidikan sebagai metode pembelajaran pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah. Dalam bidang sosial untuk membantu anak autis dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang lain dengan baik. Dalam bidang ekonomi dapat diimplementasikan langsung pada suatu alat yang memiliki daya jual dan kebermanfaatan bagi perkembangan anak autis. Selanjutnya, peluang perolehan HKI dari luaran kami yaitu sebuah metode untuk mengurangi perilaku agresi anak autis dengan pendekatan script reading berbasis Al-Quran, di mana produk tersebut memiliki peluang karena berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, belum ada yang menghak ciptakan, dan berikut hasil penelusurannya. Adapun
rencana tahapan kegiatan selanjutnya dengan bobot 10% yang harus dilakukan agar persentase luaran mencapai 100% terdiri atas 4 kegiatan utama, yaitu pertama, menyelesaikan pengisian catatan harian, kedua, penyelesaian penyusunan laporan akhir, tiga, merevisi naratif review jika mendapat masukan dari reviewer dan pengelola jurnal yang dituju, serta mengupload laporan akhir dan final artikel naratif review ke Simbel Mawa. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendukung jalannya kegiatan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Zainul. Masih ke mute. Oh iya, sorry. Lupa tadi ya. Dari segi presentasi, alhamdulillah sudah bagus ya, sudah lancar ya, sudah lancar. Ini perlu dijaga sampai nanti. Kita hari apa itu nanti presentasinya? Selasa. Selasa ya? Iya, Pak. Iya, Selasa. Nah itu memang nggak boleh kita lengah. Kadang kita merasa sudah bisa gitu ya. Nanti kalau nggak dicoba lagi tiap hari H itu lupa gitu ya, lupa. Jadi dari hitungan waktu ini pas ya, 9 menit 31 detik. Ya, jadi hampir 10 menit. Jadi dari segi waktu sudah oke ya. Tinggal dijaga saja untuk konsistensi tetap bisa seperti itu ya. Karena pengalaman saya beberapa kali dari latihan terus merasa sudah bisa gitu ya, terus nggak latihan, nah hari H itu terus ini lupa gitu ya, lupa. Ini harus tetap dijaga. Terus yang kedua, kemarin nggak diminta itu ya, menyampaikan hasil uji plagiasi. Perlu nggak menyampaikan itu? Sebenarnya iya Pak, perlu, tapi kita belum ini uji plagiasi karena kemarin sebenarnya udah uji plagiasi Pak, tapi saya pakai yang di Google gitu loh Pak, jadi kayak kurang terjamin gitu. Jadi kami nggak gini aja Nes ya. Filenya nanti dikasihkan ke saya, nanti tak mintain tolong ke lab, itu ya untuk dilakukan uji plagiasi. Ya. Uji plagiasi nanti kan kayak uji plagiasi skripsi itu loh ya. Nah, nanti biar diberikan hasil uji plagiasinya. Khawatir nanti kan ada yang tanya seperti itu ya. Sudah dilakukan uji plagiasi apa belum untuk hasilnya itu ya. Nah, filenya nanti dikirim aja via WA, nanti tak kirimkan ke pihak lab agar dilakukan uji plagiasi, nanti hasilnya saya kirimkan gitu ya. Ya, baik Pak. Terus yang kedua, memang nanti pasti akan ada pertanyaan ya. Salah satu pertanyaan yang mungkin terjadi itu kan ini ada perubahan antara sebelum pandemi dan sesudah. Yang rencananya dulu kan eksperimen dan sekarang kan ganti naratif review. Nah, kira-kira misalkan nanti ada pertanyaan seperti itu ya, kira-kira ini nanti kalau dieksperimentasikan itu seperti apa bentuknya, apa bisa diceritakan ya. Nah itu paling enggak teman-teman harus punya gambaran ya, nanti kalau eksperimentasi itu desainnya seperti apa, termasuk gambaran desain eksperimentasinya ya. Misalkan nanti kita akan gunakan dengan desain eksperimen kuasi eksperimen, gitu ya, dengan subjek tunggal, ya, tekniknya kan subjek tunggal. Ya, itu nanti paling enggak diceritakan ya, dan akan diukur secara berkala ya, antara sebelum, selama, sampai pasca intervensi. Ya. Itu jaga-jaga nanti kalau ada pertanyaan, misalkan ini nanti kalau dilakukan itu gambarannya atau desainnya seperti apa gitu ya.
Terus yang kedua, itu terkait dengan haki. Itu kira-kira ini nanti itu yang dihakikan itu apanya? Nah, ini ya. Apanya gitu. Nah, banyak yang bisa dihakikan sebenarnya karena haki itu bentuknya sangat variasi ya. Poster aja bisa dihakikan. Ya, poster itu bisa dihakikan. Tapi menurut saya justru yang dihakikan yang bukan itunya tetapi metodenya atau modulnya ya, modulnya. Jadi yang nanti bisa dihakikan berupa modul intervensi. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan, kira-kira apa yang mau dihakikan dari PKM saudara ini? Ya, nah, itu adalah modulnya, gitu ya, modul terkait dengan metode intervensi script heading, ya, dan seterusnya itu. Ya. Terus yang berikutnya, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama dengan yang disampaikan para reviewer internal yang mengatakan bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran terkait dengan intervensi dengan pendekatan Al-Quran ini, gitu ya. Nah itu nanti kalau nggak berhasil gimana, kan nanti Al-Qur'annya yang disalahkan. Nah itu kita antisipasi ya, paling nggak nanti harus punya jawaban yang sudah ada dalam pikiran kita ya. Ya disampaikan aja. Memang kalau ilmu sains, ilmu pengetahuan itu berangkat dari keraguan-raguan ya. Jadi semuanya diragu-ragukan sehingga dibuktikan lewat riset. Ya, itu sains secara umum begitu. Namun berbeda dengan pendekatan agama. Kalau agama itu berangkat dari keyakinan. Ya, kita yakin, selanjutnya kita mencoba untuk membuktikan. Itu, ya. Tapi kalau misalkan tidak terbukti, bukan berarti Al-Qur'annya yang salah atau hadisnya yang salah, tetapi metodenya yang kurang tepat. Ya, metodenya yang kurang tepat. Ya. Jadi itu yang bisa kita jadikan bahan nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang memang agak susah karena terkait dengan keyakinan, begitu ya. Itu. Jadi bukan Al-Qur'annya atau hadisnya yang salah, tetapi kita lebih pada metodenya ya. Jadi metodenya yang mungkin kurang sesuai, kurang relevan, sehingga perlu dievaluasi lagi metodenya dan dilakukan riset lagi sehingga menemukan metode yang paling sesuai. Gitu, ya. Terus yang berikutnya pasti nanti akan diminta menjelaskan juga terkait dengan bagaimana sih menerapkannya? Nah, ini juga bersama ya dengan pertanyaan-pertanyaan para reviewer yang kemarin. Misalkan ini kalau dilakukan itu penerapannya seperti apa? Bisa dijelaskan. Nah, itu ya. Nanti disampaikan khususnya terkait dengan pendekatan yang menggunakan Al-Qur'an itu ya. Nah, itu Al-Qur'annya itu nanti sebagai apa? Terus bagaimana menjalankannya? Ini paling enggak sudah ada gambaran nanti ya, dan kalau bisa nanti jangan menunggu terlalu lama ketika menjawab ya, bisa langsung direspon gitu ya, jangan saling menunggu ya, langsung izin mau siapa gitu ya untuk menjawab gitu. Saya kira perlu sering-sering memang melihat videonya anak-anak yang sudah ini ya, yang sudah presentasi kemarin di YouTube kan banyak itu, ya di YouTube kan banyak. Ya. Berikutnya ini terkait hal teknis ya, hal teknis. Kemarin saya melihat kalau di ini tadi saya tidak melihat ya, waktu presentasi waktu dengan reviewer internal kemarin. Itu ketika presentasi kalau bisa itu kita betul-betul relax, betul-betul fresh, enggak
terlalu kaku dengan benda-benda tertentu. Contoh kemarin saya amati itu ada yang megang mic-nya headset itu loh ya. Kalau megang mic-nya headset, nah itu kan kadang kita nggak relax ya, nggak tenang ya. Kalau punya headset yang bisa di kepala itu langsung terdengar, itu malah lebih bagus gitu ya. Kan di pengeluaran keuangan itu ada pembelian headset apa tidak? Kita nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh, Iya, nggak ada. kalau ada bisa jadi ditanya itu ya. Ada ini enggak, beli headset enggak? Ada. Berapa harganya gitu ya? Harganya mahal, tapi yang dipakai headsetnya yang murah. Nah, ini kan kontradiksi. Ya. Nah, tapi kalau punya headset yang ya saya beli kemarin itu yang murah itu sekitar 70.000, itu bisa ya dipakai gini, itu kita sudah nggak bingung-bingung tangan kita itu megang mic itu ya. Nah, jadi tangan kita bisa kita gerak-gerakkan sambil menjelaskan, tidak apa-apa. Gitu. Nah, jadi biar kita itu relax, ya, relax. Nah, berikutnya dipastikan nanti sinyalnya kalian ya betul-betul bagus ya. Ini Mbak Nadila di rumah nanti kira-kira. Iya, Pak, di rumah. Terus teman-teman yang lain, Mbak Safa. Iya, Pak. Di rumah juga. Iya. Di rumah. Mbak Hanifah juga mana ya? Di Iya, rumah Pak. juga? Iya, Oh. sama. Nggak apa-apa, yang penting pakai apa? Wifi-nya pakai tethering atau? Pakai wifi, Pak. Pakai wifi, Pak. Oh, wifi. Ya, Aman wifi. ya berarti ya? Bisa aman ya? Insya Allah. Aman. Ya, kalau wifi saya di rumah ini kadang ini trouble. Jaringannya kadang nggak stabil gitu ya. Saya pakai First Media. Kalian pakai apa? IndiHome. Oh, IndiHome. Iya. Ya. Di jaga-jaga ya, khawatir nanti trouble jaringan. Nah, itu loh yang Iya, kita benar. itu di luar kendali kita itu ya, di luar kendali kita. Ya. Nah, kalau kalian punya HP yang bisa tethering untuk antisipasi, ya, jadi tetheringnya dihidupkan, tapi jaringan kalian tetap aja ikut WiFi gitu ya, WiFi. Tapi ketika jaringan WiFi-nya trouble, cepat-cepat tinggal mengalihkan ke tethering. Itu ya, untuk antisipasi. Ya. Ini beberapa kali saya pengalaman begitu, misi webinar, WiFi saya di tengah-tengah tiba-tiba tidak stabil gitu ya. Nah, terus tinggal ini saya alihkan ke tethering. Ya. Ini karena memang pengalaman aja ya, pengalaman. Ya. Agar nanti di tengah-tengah itu tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, ya, di luar kendali kita. Ya. Terus kalau bisa nanti jilbabnya seragam ya, biar rapi. Ya. Disepakati aja mau jilbab apa jilbab ungu atau jilbab apa gitu ya. Iya. Terus kalau ada jas alma mater, di rumah ada jas nggak? Saya nggak bawa, Pak. Oh, nggak bawa. Iya. Teman-teman juga nggak bawa ya? Ya kalau Saya nggak bawa, bawa, Pak. kalau bisa nggak apa-apa. Yang penting kelihatan seragam gitu ya, biar kelihatan kompak. Ya, biar kelihatan kompak. Ya. Terserah ya warnanya mau pakai warna putih, warna apa, yang penting kalau bisa kelihatan kompak dan sama, gitu ya, sehingga dilihat oleh reviewer itu betul-betul memang kita kompak dan siap, gitu, ya, kompak dan siap. Terus saya kira yang lain-lain sudah bagus ya, tinggal kita nanti untuk uji plagiasinya nanti minta tolong di share aja di grup ya filenya ya, nanti file itu ya, Word ya. Ya, baik Pak. Nanti biar segera bisa dilakukan analisis ya, analisis. Mungkin itu ya sementara masukan dari saya. Ada yang ditanyakan barangkali? Untuk ini Pak, yang kemarin sebenarnya udah upload jurnal, tapi masih menunggu. Seperti itu. Sudah? Udah. Sudah upload? Iya, Submit? sudah. Belum Pak, jadi kayak masih nunggu konfirmasi gitu. Oh gitu. Oke, ya. oke. Saya kontaknya, atau di WA aja Bu Alifa, enggak apa-apa ya.
Berarti langsung kasih tahu aja Bu Alifa kalau kita upload juga di web. Iya, karena diminta begitu, saya sudah konfirmasi ke Pak Zainul gitu ya. Dan nanti kalau ada balasan segera saya dikabari gitu ya, biar saya juga bisa mengkondisikan. Khawatir nanti oh ternyata belum atau gimana gitu ya. Oke, jadi yang penting sudah di-upload, sudah submit ya. Terus ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Pak, mau nanya, kemarin tuh kalau nggak salah ada pertanyaan dari Bu Nur Alif atau Bu Pur gitu. Nah, kenapa kalian mensubmitnya di jurnal fakultas sendiri? Kira-kira kalau ditanya begitu gimana? Pertama kalian jangan pernah menyebutkan jurnal Fakultas Psikologi UMM. Ya, sebutkan aja Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Sinta 3, itu aja. Ya. Nah, kalau di Lala ternyata di akhir ada yang tanya itu jurnal di mana itu ya? Nah, itu di Fakultas Psikologi, Pak, itu aja. Fakultas Psikologi mana? Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ya. Loh, kenapa kok tidak di luar gitu ya? Yang lainnya sudah disubmit, cuman sampai sekarang belum ada balasan, mungkin masih antri atau gimana gitu. Ya. Tapi yang pasti ketika presentasi tidak perlu menyampaikan itu tadi ya, jurnal ilmiah psikologi terapan Fakultas Psikologi UMM, nggak perlu ya, cukup jurnal ilmiah psikologi terapan Sinta 3 gitu aja. Nah, itu biar tidak memancing para penguji atau reviewer itu ya untuk menanyakan ke arah sana ya. Dan kan memang sesuai ya, kalau ditanya lo kenapa kok jurnal ilmiah psikologi terapan gitu ya, memang jurnalnya ini khusus terkait dengan terapan psikologi atau aplikasi psikologi atau intervensi psikologi. Jadi naskah kita memang sangat relevan di sana. Nah, mungkin salah satu alasan yang bisa digunakan itu. Ya. Kalau yang lain kan umumnya kan jurnal ilmiah psikologi, nah itu kan biasanya kan umum ya. Nah, kalau JIPT ini, jurnal ilmiah psikologi terapan ini, memang khusus ke aplikasi-aplikasi atau terapan psikologi. Nah, nanti jawabannya saya kira lebih mengarah ke sana aja. Baik, Pak. Ada lagi mungkin? Nah, ini masukkan lagi ya. Karena ini adalah ayat Al-Quran, saya khawatir nanti reviewernya itu iseng-iseng uji kalian, tunjukkan salah satu ayat Al-Quran yang dimana itu menyatakan atau memfirmankan di situ Al-Quran ini sebagai penyembuh ya, atau obat, atau hadis atau Al-Quran ya. Kalau di sini kan ayat Al-Quran. Nah, mungkin nanti disiapkan ya. Barangkali ada yang tanya, terus kalian nggak siap, bingung ayat berapa, surat apa. Nah, itu ya. Nah, sekaligus mungkin artinya atau bunyinya kalau ada yang tanya. Ya, antisipasi disiapkan itu ya. Terus mungkin ada pertanyaan juga gini, ide awalnya gimana? Ya, ide awal. Ya. Ini ide awalnya dulu gimana? Kok bisa Al-Quran dijadikan salah satu riset ya dalam pendekatan script heading. Kalau script headingnya kan sudah banyak ya, tapi Al-Qurannya untuk menggabungkan dalam script heading kan belum ada. Nah, itu ide awalnya dari mana? Nah, ini paling tidak juga kamu siapkan. Ide awalnya itu ya memang berangkat dari keyakinan, ya, dari keyakinan yang mana Al-Quran itu merupakan salah satu sifat atau penyembuh, itu ya. Nah, itu. Nah, kami ingin membuktikan dari keyakinan saya bahwasanya memang Al-Quran ini menjadi bisa juga menjadi penyembuh, gitu. Nah, tinggal nanti ditunjukkan di ayat berapa, surat apa, itu ya. Sama ini juga barangkali ada yang tanya terkait dengan
berapa persen sih jumlah prevalensi anak autis di Indonesia? Ya. Yang tadi disebutkan kan di awal itu kan internasional. Ya. Nah, di Indonesia ini berapa persen prevalensinya? Nanti disiapkan aja, barangkali ada yang tanya. Ya. Karena di naratif review kamu itu kan lebih mengkhususkan ke Indonesia. Karena mayoritas agamanya Islam, kan begitu. Agama Islam. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa tidak dicoba di jurnal internasional? Ya, jurnal internasional kok jurnal nasional saja? Ya, ini nanti ya kita harus siapkan jawabannya ya. Ya paling tidak memang fokus kita itu baru di tingkat nasional ingin kita buktikan yang mayoritas agamanya adalah Islam, begitu ya. Kalau sudah nanti ada eksperimen, baru akan kita lanjutkan ke jurnal internasional. Nah ini kan masih naratif review, begitu ya. Iya Pak. Nah, tidak kita siapkan jawaban-jawaban itu. Ya. Terus manfaat sudah ada ya, manfaat ya. Manfaat Belum sih Pak kalau ini, tapi ada potensi hasil. Kalau potensi hasil cepat nanti dicek lagi ya, apakah bisa dikatakan potensi hasil itu sama dengan manfaat, gitu ya. Karena memang riset itu wajib harus ada manfaat, ya. Kalau nggak ada manfaat itu kan untuk apa dilakukan riset gitu, ya. Nah, dengan manfaat itu disampaikan di mana? Selama pengalaman saya presentasi penelitian itu selalu menyampaikan manfaat, ya, manfaat. Nah, nanti dicek kalau manfaatnya kan di potensi hasil ini untuk kesehatan ini sudah jelas ya, untuk pendidikan, metode pembelajaran ya, ekonomi. Ini nggak tahu apakah ini juga bisa dikatakan manfaat. Di sini namanya potensi hasil ya. Nah, kalau yang nanti dicek juga lagi di adendum untuk lebih memastikan apakah juga bisa dikatakan ya potensi hasil ini sama dengan manfaat. Seingat saya sih potensi hasil ini ya ini bentuk apa potensi luaran itu loh ya. Potensi luaran yang mungkin berupa haki atau berupa paten gitu. Tapi nanti dicek lagi aja untuk lebih memastikan. Ya. Mungkin sementara itu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup? Kalau dari saya sudah sih. Insya Allah cukup Pak. Gimana kalau kita besok ketemu lagi, nyoba lagi? Karena ya kalau bisa kita waktunya kan sudah mepet ya, biar nanti nggak lengah gitu. Besok kalau malam nggak apa-apa, malam habis isya gitu loh ya. Ya baik. Ya, mohon maaf Pak, kalau saya belum bisa karena ada penutupan kegiatan KKN Pak. Oh nanti besok? Besok, iya besok malam. Kalau sore jam segini bisa? Insya Allah bisa Pak kalau sore. Oke. Sore aja kelas, sebelum maghrib setengah lima. Ada kelas Pak. Ada kelas. Iya. Ada kelas. Siang. Ada kelas. Kalau pagi jam 10 gitu. Ada kelas Pak. Siang nggak ada kelas. Ya? Siang. Kalau Nabila gimana? Saya ada Nabila, kelas siang? Jam 13 ada kelas Pak. Saya selesai jam 13. Udah ketemu. Hari Selasa itu kita jam berapa sih? Hari Selasa kita jam berapa ini? Yang dengan dikti itu? Lupa? Sekitar jam 4.05 gitu, Pak.
5 kalau Oh, sore hampir ya? jam 5. Iya, sore. Oh. Sore banget. Jam Berarti 16.42. oh, ya kalau gitu Selasa pagi aja. Gimana? Ada ya? Selasa pagi. Ada, Pak. Saya magang, Pak. Astagfirullah. Loh, magangnya bukan magang online. Kebetulan hari Selasa itu disuruh masuk, Pak, sama guru BK-nya. Kalau uh, penutupan KKN itu sampai jam berapa kira-kira? Kurang lebih dimulainya habis Isya sih, Pak. Jam 8:30 itu baru dimulai. Sampai jam 8:30 insya Allah, Pak. Oh, kalau gitu besok habis maghrib aja. Iya, Pak. Habis Insya maghrib Allah aja ya bisa. besok ya. Baik, Pak. Jadi Iya, Pak. Isak selesai lah, Isak selesai. Ya. 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 Itu aja ya, besok habis maghrib ya, kita ya jam 6-an lah habis maghrib gitu ya. Ya, baik, Pak. Iya, Pak. Baik. Memang kita harus sering-sering untuk mencoba ini ya. Karena waktu semakin mendekati gitu ya. Oke, saya kira cukup dulu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Semoga sukses semua ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga sukses semua.